Di balik pepohonan pinus yang rindang dan alam yang sunyi, berdiri sebuah bangunan candi terbuat dari batu yang sudah ada lebih dari 5 abad yang lalu. Lokasinya dekat dengan Candi Ceto dan juga Candi Sukuh. Bentuk bangunannya juga mirip dengan kedua candi di atas. Candi ini diberi nama Candi Ketek. Lalu bagaimanakah kisah dari Candi Ketek ini? Yuk kita ikuti dalam Jelajah Candi Nusantara kali ini bersama saya, Irfan Traveler. Sebelum menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Lagi rekan-rekan, bersama Irfan, fotografer dan juga sertifikat tour guide. Hari ini kita mengunjungi Candi Ketek. Ketek dalam bahasa Jawa artinya kera, karena dulu dikatakan bahwa ketika candi ditemukan itu banyak kera yang ada sekitar daerah ini. Dan Candi Ketek ini lokasinya tidak berapa jauh dari Candi Ceto, dan keduanya merupakan candi peninggalan Kerajaan Majapahit dan diperkirakan dibangun menjelang keruntuhan Majapahit di abad 15 Masehi. Candi Ketek adalah candi Hindu bertingkat megalitik berbentuk seperti piramida yang berasal dari abad 15 sampai 16 Masehi. Berada di ketinggian 1486 meter di atas permukaan laut dan berada di lereng barat laut dari Gunung Lawu. Candi Ketek berada tidak jauh dari Candi Ceto dan berada di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Masuk ke dalam wilayah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jenawi, Desa Gumeng, Dusun Ceto, dan Candi Ketek. Dari Candi Ketek, bila kita menuju ke kota Karanganyar, maka jaraknya adalah 18,1 km dan dengan menggunakan kendaraan akan ditempuh dalam waktu sekitar 32 menit. Dari Candi Ketek menuju ke Candi Ceto, jaraknya adalah sekitar 300 meter dan dengan jalan kaki akan ditempuh dalam waktu 10 menit. Dari Candi Ketek menuju ke Candi Sukuh, jaraknya adalah 11,1 km dan dengan menggunakan kendaraan akan ditempuh dalam waktu 28 menit. Bagaimanakah sejarah penemuan dari Candi Ketek? Keberadaan candi ini sudah dilaporkan sejak tahun 1842. Namun usaha ekskavasi dan penggalian oleh Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah bekerjasama dengan jurusan ekologi dari Universitas Gadjah Mada dan pemerintah Kabupaten Karanganyar dilakukan mulai dari tahun 2005. Lalu mengapakah candi ini diberi nama Candi Ketek? Konon sebelum ditemukan warga di tahun 1842, tempat ini merupakan tempat yang menjadi tempat tinggal dari banyak kera. Dalam bahasa Jawa, kera disebut sebagai ketek. Maka inilah yang menjadi dasar disebutnya candi ini sebagai Candi Ketek. Karena banyaknya kera yang tinggal di tempat ini, maka warga sekitar menganggap tempat ini sebagai istana kera. Dan akhirnya juga timbul kepercayaan bahwa tempat ini merupakan tempat tinggal dari Hanoman. Dalam kisah pewayangan Ramayana, Hanoman merupakan kera sakti dan juga salah satu panglima perang andalan dari Prabu Rama. Dan akibatnya warga pun mengkeramatkan tempat ini dan jarang warga yang datang untuk ke tempat ini. Selama puluhan tahun tempat ini menjadi aman dan tidak pernah ada warga yang berlama-lama ke tempat ini. Namun semuanya berubah di tahun 1999. Saat itu terjadi kebakaran hebat yang melanda tempat ini sehingga para kera-kera yang tinggal di sana meninggalkan tempatnya. Dan akibat kebakaran hebat yang melanda, maka pepohonan yang ada di sekitar tempat ini menjadi hilang dan sehingga tumpukan batu-batu ini terlihat jelas. Dan mulailah para ahli datang dan meneliti candi ini. Dan akhirnya candi pun direnovasi dan bentuknya
bisa kita lihat seperti sekarang ini. Secara arsitektur, Candi Ketek memiliki 4 buah teras, di mana teras paling bawah merupakan teras yang ukurannya paling besar dan luas. Kemudian semakin ke atas ukurannya akan semakin mengecil. Dan bentuknya adalah mirip punden berundak yang merupakan ciri khas dari bangunan warisan budaya megalit di Nusantara. Sepintas bangunan Candi Ketek sangat mirip dengan bangunan dari Candi Sukuh dan juga Candi Ceto. Namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Yang pertama adalah keberadaan tangga naik. Bila di Candi Ceto dan juga Candi Sukuh, letak tangga naik ini berada di bagian tengah dan akan naik ke atas. Sedang untuk Candi Ketek, dia memiliki 2 buah tangga naik, yaitu yang di bagian tengah, satunya lagi berada di bagian kanan. Perbedaan kedua adalah keberadaan dari relief dan juga arca. Bila di Candi Ceto dan Candi Sukuh, kita akan banyak menemukan arca, relief, dan juga huruf dari Jawa kuno yang dipahat di bagian dinding candi, maka untuk Candi Ketek, kita tidak akan menemukan arca atau relief seperti kita ditemukan di candi sebelumnya. Namun ada sebuah arca berbentuk kura-kura yang ada di bagian bawah dari kaki Candi Ketek, namun tidak begitu kelihatan. Perbedaan ketiga adalah meski sama-sama dibuat menggunakan batu, namun pengerjaan di Candi Ceto dan juga Candi Sukuh jauh lebih halus dibanding di Candi Ketek yang terlihat seperti lebih terburu-buru pengerjaannya. Perbedaan berikutnya adalah bila di Candi Sukuh dan juga Candi Ceto, yang mirip punden berundaknya merupakan sebuah bangunan tunggal yang terpisah dan mandiri, sehingga kita bisa memutari bangunan ini. Namun untuk di Candi Ketek, justru bangunannya dibuat mengikuti kontur sebuah bukit kecil yang menyatu, sehingga kita hanya akan melihat bangunnya dari sisi depan dan juga sisi sebelah kiri dan kanan, dan tidak ada sisi belakangnya. Perbedaan terakhir adalah di teras keempat yang merupakan teras tertinggi dari Candi Ketek, kita akan melihat sebuah mahkota berwarna kemasan yang dibalut oleh kain poleng khas Bali. Dan ini tidak akan kita temukan di Candi Ceto maupun Candi Sukuh. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Silahkan berikan saran dan komen agar channel ini semakin baik ke depannya. Dan dukung kami terus dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Dari Candi Ketek, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang berada di Jakarta Selatan.